Ini adalah sebuah kisah tentang Ki Ageng Giring dan misteri buah kelapa tunggal. Simak sampai selesai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kebungan ana ing donya kang ana ing tanganira iku bisa entek lan rusak. Dene ganjarane Allah ana ing akhirat iku langgeng, ora bisa entek utawa rusak. Kabeh wong kang teguh atine netepi janji iku bakal langsung diparingi ganjaran swarga luwih saka marwate kangelane kang wis padha ditindakake. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal, dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para subscriber, viewer channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas dimanapun Anda berada. Semoga sehat-sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang sejarah kelapa sakti atau sering disebut dengan kelapa tunggal. Sejarahnya ketika itu pada masa runtuhnya kerajaan Majapahit. Mari kita simak selengkapnya. Ketika Majapahit runtuh, itu ada dua orang yang masih mempunyai terah darah biru melarikan diri ke arah barat karena kejaran prajurit Raden Patah dari kerajaan Demak yang ingin menghancurkan Majapahit. Dua orang sakti tersebut yaitu Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan. Kedua orang itu terus menetap di pesisir pantai selatan wilayah Gunung Kidul, tepatnya di desa Palihan. Mereka menyamar sebagai petani biasa. Namun karena sering menolong penduduk setempat, maka mereka ditokohkan oleh warga di desa tersebut. Sebagai mantan bangsawan yang sakti, walau telah menjadi petani di tempat barunya, kedua orang ini tak pernah lupa untuk melakukan ritual tapa brata. Pada waktu itu, lokasi yang sering digunakan keduanya untuk bertapa adalah sebuah tempat yang disebut dengan Kembang Lampir. Tidak jarang mereka bareng saat melakukan ritual pertapaan tersebut. Pada saat sedang lelaku tapa brata secara bersama-sama itulah mereka bersama-sama mendapatkan sebuah wahyu keprabon. Isi dari wahyu itu adalah siapapun yang bisa mendapatkan pohon kelapa dan buahnya itu tunggal dan meminum airnya sampai habis dalam waktu seketika, maka kelak keturunannya itu akan menjadi raja-raja tanah Jawa setelah Majapahit. Begitu sama-sama menerima wahyu seperti itu, keduanya langsung meninggalkan Kembang Lampir untuk mencari pohon kelapa yang berbuah tunggal tersebut. Kelapa berbuah tunggal yaitu ada satu pohon kelapa dan di satu pohon tersebut ada buah kelapa hanya satu saja. Jadi tidak ada buah yang lain. Jadi dalam satu pohon hanya tumbuh satu buah kelapa. Itulah yang dinamakan kelapa tunggal. Sebelum mencari kelapa tunggal itu, keduanya pulang ke rumah terlebih dahulu untuk berpamitan kepada istri masing-masing. Saat pulang ke rumah itulah, secara kebetulan Ki Ageng Giring
itu menemukan pohon kelapa yang berbuah tunggal yang tidak jauh dari rumahnya. Namun karena buah kelapa itu cukup besar, sebelum meminum airnya, dia terlebih dahulu melakukan kegiatan mencangkul dengan maksud itu agar betul-betul merasa haus. Sementara buah kelapa itu dia sembunyikan di atas tungku tempat memasak yang lazim disebut pogo. Ya, ini kalau orang Jawa tradisional pasti menggunakan yang namanya tungku atau pogo seperti ini. Akan tetapi pada saat Ki Ageng Giring mencangkul di ladang, Ki Ageng Pemanahan datang ke rumah Ki Ageng Giring. Begitu bertemu istri Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pemanahan bertanya apakah Ki Ageng Giring sudah mendapatkan kelapa tersebut. Istri Ki Ageng Giring yang tidak tahu jika kelapa itu mempunyai arti yang besar langsung mengatakan sudah. Bahkan istri Ki Ageng Giring juga mengatakan jika buah kelapa itu ditaruh oleh suaminya di atas pogo. Mendapat penjelasan seperti itu dari istri Ki Ageng Giring, maka Ki Ageng Pemanahan langsung menuju dapur untuk mengambil buah kelapa yang didapat sahabatnya tersebut. Kemudian setelah itu air buah kelapa itu langsung diminum oleh Ki Ageng Pemanahan. Bersamaan itu Ki Ageng Giring pulang dari mencangkul di ladang. Begitu memergoki air kelapa yang didapat itu tengah diminum oleh Ki Ageng Pemanahan, maka Ki Ageng Giring langsung berusaha untuk merebutnya. Namun air kelapa itu keburu habis diminum oleh Ki Ageng Pemanahan. Sehingga Ki Ageng Giring marah dan sempat terjadi pertengkaran, yaitu adu mulut di antara keduanya. Hanya saja setelah merasa percuma terus bertengkar, karena air kelapa yang mengandung wahyu keprabon itu sendiri sudah habis diminum oleh sahabatnya, yaitu Ki Ageng Pemanahan, maka Ki Ageng Giring akhirnya minta kepada Ki Ageng Pemanahan agar keturunannya kelak juga diberi kesempatan menjadi raja di tanah Jawa. Diminta seperti itu, maka Ki Ageng Pemanahan menjawab, yaitu jika Tuhan mengizinkan. Air kelapa itu memang benar-benar mengandung wahyu keprabon, pemirsa. Karena setelah Ki Ageng Giring mengabdi di Kerajaan Pajang, putranya yang bernama Sutowijoyo berhasil memenangkan sayembara yang diadakan oleh Sultan Pajang, yaitu Hadiwijoyo alias Joko Tingkir. Isi sayembara itu, barang siapa yang berhasil membunuh Adipati Jipang Panolan, yakni Aryo Penangsang, maka akan diberi hadiah tanah di hutan Mentawai. Dan Sutowijoyo akhirnya memang berhasil membunuh Aryo Penangsang dengan tombak Kiai Pleret, sehingga Sutowijoyo pun akhirnya mendapat hadiah tanah hutan. Hutan itu kemudian dibabat dan dijadikan perkampungan penduduk. Kesuburan tanah Mentawai itu melebihi kesuburan tanah di daerah Pajang, pemirsa. Karena itu banyak kaula Pajang yang berpindah ke Mentawai. Karena wilayahnya semakin ramai, maka Sutowijoyo tidak mau lagi sowan ke Pajang. Sikapnya itu merupakan pemberontakan secara halus. Selain itu, Sutowijoyo juga memberi nama hutan yang telah dibabatnya tersebut dengan nama Mataram, sehingga Sutowijoyo akhirnya dinobatkan oleh masyarakat setempat sebagai Raja Mataram pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Dan dengan berdirinya Kerajaan Mataram tersebut, perlahan namun pasti Pajang langsung surut. Sutowijoyo inilah yang kemudian menurunkan raja-raja di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Keraton Kasunanan Surakarta. Semoga cerita tersebut bisa mengandung hikmah yang sangat besar, bahwa sesungguhnya Keraton Surakarta dan Keraton Jogja itu merupakan keturunan dari Keraton Mataram, pemirsa. Ilmu-ilmunya pun tentu saja merupakan warisan dari Kerajaan Mataram. Dan ilmu-ilmu dari
kedua keraton tersebut, terutama dari Keraton Jogja, insya Allah sudah kami bahas beberapa di channel ini. Nanti silahkan dicek dan dicari. Biasanya ilmu-ilmu dari Trah Mataram ini bahasanya ada bahasa Jawa bercampur dengan lafadz-lafadz Islam, mungkin seperti syahadat, basmalah, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah akan kami gali lagi ilmu-ilmu dari Trah Mataram tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.